Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryani Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan memaparkan tentang PPT yang sudah saya buat, yaitu tentang halal haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan kesehatan. Mengkaji dalam Quran Surat Al-An'am ayat 121, yaitu tentang larangan memakan binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalam ayat itu dijelaskan, dan bunyi ayat tersebut yaitu wala ta'kulu mimma lam yudkharismullahi alaihi wa innahu lafi syak wa inna syayatini layakhuna ila awliyaihim liyukhadilukum wa inna ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama selain Allah ketika menyembelih. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sesuatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang-orang yang musyrik. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan dalam setiap ayatnya dengan detail. Dan dalam tafsir itu, wala ta'kulu mimma lam yudkharismullahi alaihi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama selain Allah ketika menyembelih. Jadi seumpamanya mati dengan sendirinya atau disembelih dengan menyebut nama selainnya, kecuali apa yang disembelih oleh orang muslim sekalipun tidak menyebut namanya sewaktu menyembelihnya, baik secara sengaja maupun karena lupa, maka sembelihnya tetap halal. Jadi meskipun sembelihannya itu sembelihannya orang muslim, meskipun lupa, tetap halal, menurut Ibnu Abbas yang kemudian dianut oleh Imam Syafi'i. Kemudian ada tentang tasyawuf, tentang sembelihan, di mana dalam tasawuf itu menyembelih asma Allah berarti sesuatu pengakuan bahwa dialah Allah yang menjadikan binatang-binatang yang hidup ini dan kini telah memberi perkenaan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyembelih selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenaan itu, dan dia berhak menerima larangan memakan binatang sembelihan itu. Fikih penyembelihan, di mana fikih penyembelihan itu sembelih, yaitu memotong tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat leher. Dan syarat-syarat sah menyembelih, yaitu yang pertama, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan bisa mengalirkan darah. Yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah. Yang ketiga yaitu memotong kerongkongan di bawah jakun bersamaan dengan memotong tenggorokan dan urat leher sekaligus dalam satu gerakan. Yang keempat yaitu orang yang menyembelih hendaknya orang yang layak, yaitu orang muslim, berakal, dan balik. Kemudian ada rukun menyembelih. Rukun menyembelih yaitu yang pertama, penyembelih syaratnya harus Islam atau ahli kitab dengan sengaja. Yang kedua yaitu cara menyembelih. Yang pertama, binatang yang dapat disembelih di lehernya. Yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar. Itu bisa dengan cara dibunuh, tapi dalam membunuhnya dengan bismillah terlebih dahulu. Terus kemudian ada alat perkakas. Alat perkakasnya harus tajam dan memenuhi syarat untuk menyembelih. Dan jadi alatnya harus tajam dulu. Karena jika alatnya tidak tajam, maka nanti binatangnya akan merasa tersakiti. Kemudian ada sembelihan untuk kesehatan, di mana setiap hewan yang dikonsumsi harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu untuk mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Tata cara dalam penyembelihannya itu sudah diatur sedemikian rupa, jadi hewan yang disembelih itu mati karena kehabisan darah, bukan karena cedera pada organ vitalnya.
Jadi dalam menyembelih untuk kesehatan yaitu kesempurnaan pengeluaran darah, dapat membersihkan daging dan organ dari darah sehingga dapat meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan. Jadi sembelih untuk kesehatan itu juga penting. Termasuk dengan cara bismillah itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.